menciptakan alam semesta. Karena Allah menciptakan alam semesta ini untuk apa? Untuk manusia. Untuk apa manusia ini? Untuk beribadah. Gimana caranya? Diutus Rasul. Tujuan diutus Rasul untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus. Innama itu adatul hasr dalam bahasa Arab. Kalau pakai innama berarti hanya saja. Saya diutus ini hanya saja untuk menyempurnakan akhlak. Allahumma shalli ala Muhammad. Diutusnya Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak sangat penting sekali kedudukan di dalam agama ini, bahkan dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Tanpa akhlak tidak ada kehidupan yang nyaman. Tanpa akhlak tidak ada komunikasi yang bagus. Tanpa akhlak tidak ada ibadah yang indah. Tanpa akhlak orang akan jauh dari Allah walaupun sebanyak apapun ibadah. Tanpa akhlak orang akan jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sebagus apapun taatnya. Tanpa akhlak orang akan jauh dari surga walaupun dia banyak amal solehnya. Akhlak. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan aku, kata Nabi, di hari kiamat, Allah dekat dengan Rasulullah. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling dicintai dan paling diagungkan oleh Allah. Betul? Betul? Tidak ada makhluk yang menyamai Rasulullah, siapapun dia. Dialah makhluk yang paling diagungkan, yang paling dicintai oleh pencipta alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pastilah di hari kiamat kedudukan beliau kedudukan yang paling istimewa di antara nabi, di antara rasul, di antara malaikat. Kedudukan Nabi surga yang paling tinggi. Dan Nabi mengatakan, orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat, berarti orang yang paling masuk surga, orang yang masuk surga yang paling tinggi dekat dengan Nabi. Apa kira-kira? Siapa dia? Orang yang paling dekat dengan Nabi ini di hari kiamat siapa? Apakah orang yang ahli qiyamul lail, yang tiap malam bangun jam 2? Ternyata bukan. Apakah orang yang selalu puasa Senin Kemis? Atau puasa Daud? Satu hari puasa, satu hari tidak. Afdhal siyam siyamu Daud, kata Nabi. Paling afdal yang puasa itu puasa Daud. Ternyata bukan. Walaupun qiyamul lail istimewa, walaupun puasa Daud sangat hebat, tapi bukan mereka. Apakah orang yang selalu menghatamkan Quran, hafal Quran dan menghatamkan Quran setiap harinya? Juga bukan. Apakah orang yang tiap tahun haji, tiap bulan umrah? Bukan juga. Apakah orang yang alim, ulama? Bukan. Siapa dia yang mendapatkan kedudukan paling dekat dengan Nabi Muhammad? Ternyata orang yang paling bagus akhlaknya. Ahasinukum akhlaqa. Agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan aku di antara kalian di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Akhlak ya ikhwan. Akhlak wahai saudara dan saudariku, yang menjadikan Anda orang mulia,
menjadikan Anda orang yang hebat, menjadikan Anda orang yang dekat dengan kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa kita ambil kesimpulan, akhlak adalah hebat. Akhlak adalah luar biasa. Berapa banyak hadis yang menunjukkan kepada kita kedudukan akhlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda di hari kiamat, banyak orang unggul. Banyak orang unggul dari orang yang ahli ibadah dengan apa? Dengan akhlak. Dia mungkin sedikit ibadah, ibadah yang wajib dia lakukan, sedikit sunnah, tapi ketika akhlaknya unggul dari yang lain, maka akhlak membuat dia unggul dari kiamat, dari orang yang banyak ibadah dan taat tapi sedikit akhlak. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang sempurna. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kamu wahai Rasul diciptakan sempurna, tanpa satu cacat pun. Manusia yang sempurna tidak ada lain kecuali Rasulullah Muhammad. Selain beliau tidak ada yang sempurna. Pasti ada salah. Sempurna dalam segala hal. Ahsanun nas khulqan wa khuluqa. Paling baiknya manusia bentuk badan dan akhlak. Paling hebatnya, mulianya manusia dari segi nasab. Paling banyaknya manusia dari segi ilmu. Banyak keistimewaan Nabi, tapi yang dipuji oleh Allah hanya satu. Ini menunjukkan bahwa inilah yang paling menentukan seseorang, bukan nasab, bukan ketampanan dan kecantikan, bukan kekayaan, bukan kedudukan, tapi wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak kamu sangat agung wahai Muhammad. Akhlak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mempelajari bagaimana cara dapat akhlak ini, sedikit kita ngambil berkah kisah tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dipuji oleh Allah akhlaknya kecuali memang beliau sangat hebat, sangat luar biasa, sangat agung. Dengan semua kalangan Nabi, dengan semua jenis, mulai anak kecil sampai orang dewasa, mulai laki tidak lepas perempuan, mulai yang baik tidak lepas yang kurang ajar, bahkan mulai yang muslim sampai yang kafir, semuanya mendapat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit untuk mengindahkan, untuk membuat acara ini lebih indah, lebih berkah insyaallah. Wa bidzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Katakan oleh satu ulama, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dengan kisah Nabi Muhammad acara menjadi indah dan harum. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi ketika ketemu anak kecil, bada'ahum bisalam. Nabi dulu yang memulai mereka dengan salam. Ketemu anak kecil, assalamualaikum. Masya Allah. Kadang-kadang kita mau memulai salam ketemu saudara kita aja kita enggan. Kalau dia mulai salam baru kita waalaikumsalam. Mau memulai itu kita enggan, padahal yang memulai itu yang lebih afdal. Tapi Nabi
Dengan anak kecil, beliau mulai dulu dengan salam. Tidak jarang beliau itu ketika anak-anak sahabat bertemu Nabi, Nabi mengatakan Assalamualaikum, mereka lari datang bersalaman dengan Nabi. Dan Nabi mengusap sebagai bentuk menghibur anak-anak itu kepalanya. Ketika diusap kepalanya oleh Nabi Muhammad, maka bagiyatibuhu ayyaman wa in gataghayyab. Bau harum tangan Nabi masih melekat di kepala anak sampai beberapa hari. Allahumma salli ala Muhammad. Maka orang tuanya tahu ketika mencium bau harum di kepala anak, kamu bertemu Nabi ya, kamu bertemu Rasul ya. Iya bu, tadi ada Nabi salam sama kita, kita datang dan kita diusap kepala kita. Safal akhlak, menggembirakan anak. Maka tidak jarang kita lihat para ulama kita itu di kantongnya ini banyak permen. Ketika melihat anak kecil, sini, dikasih permen, menggembirakan anak kecil. Karena dikatakan di surga itu ada pintu namanya Babul Afrah. Pintu surga namanya Babul Afrah. Afrah itu gembira. Pintu gembira. Tidak boleh masuk ke pintu itu kecuali orang yang gemar menyenangkan anak kecil. Menyenangkan anak kecil. Dengan orang dewasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang budak perempuan, budak udah tua, kebanyakan budak itu enggak cantik, menangis di pinggir jalan. Waktu itu Nabi ada beberapa rezeki, beliau ke pasar untuk beli pakaian, beli sendiri Nabi. Ini adab. Ketika kita berjalan dengan perempuan, ada perempuan di depan kita, maka afdal perempuan taruh belakang. Karena syaitan itu akan menghiasi perempuan tersebut, maka nampak cantik bagi kita walaupun dia enggak cantik. Nabi enggak mungkin tergoda dengan siapapun, apalagi dia budak, enggak cantik. Tapi tetap Nabi menyuruh dia di belakang Nabi dan Nabi di depan. Jangan suka lelaki jalan di belakang perempuan. Ini adab ya. Sampailah Nabi, ternyata rumahnya jauh di luar kota Madinah. Beliau rela berjalan beberapa kilo untuk mengantarkan budak perempuan. Masya Allah. Ketika mulai mendekat ke rumah majikan si budak ini, ternyata majikan si budak ini 3 perempuan, enggak ada lakinya. Ada cahaya. Siapa itu? Siapa? Rasulullah. Mau kemana? Enggak ada rumah kecuali rumah kita di sini. Apakah mungkin dia mau ke rumah kita? Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan beliau ke rumah kita. Enggak kelihatan budak yang ada di belakang Nabi. Udah sibuk dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan masuk rumah kita, mudah-mudahan mampir ke rumah kita. Benar. Berdiri di depan pintunya, ngetok pintunya dan mengucapkan Assalamualaikum. Dijawab pelan, Waalaikumsalam. Sekiranya Nabi enggak dengar. Akhlak dia, mereka tahu adab Nabi kalau sudah menjadi tamu seseorang, beliau mengucapkan salam, mengulanginya sampai 3 kali. 3 kali enggak ada jawaban, beliau pulang. Ini adab, akhlak lagi. Kalau ke rumah orang, salam, ngetok pintu 3 kali paling banyak. Dan mata, muka jangan menghadap ke pintu. Usahakan menghadap ke samping pintu. Sehingga ketika dibuka itu pintu, mata kita tidak menatap dalam rumah seseorang. Karena mungkin di dalam rumahnya ada sesuatu yang tidak ingin kita lihat.
Gak semua rumah orang itu bersih, aman. Mungkin ada istrinya, anaknya yang belum pakai jilbab masih, sehingga ketika dibuka mata kita tidak memandang ke dalam. Sufil Islam luar biasa ya. Jangan ngetok pintu, assalamualaikum, malah lihat jendela. Jadi lihat jendelanya, assalamualaikum. Nah, laisa minal adab. Lagi udah 3 kali nggak dibuka, nggak dijawab, muter ke belakang, assalamualaikum. Dipaksa orang itu untuk buka. Ada ini sandalnya ada, berarti dia ada di dalam ini. Assalamualaikum, ke samping, digedok semuanya. Mungkin dia lagi capek, gak mau tamu. Mungkin dia kurang sehat. Mungkin dia ada kegiatan. Mungkin dia mau istirahat. Udah 3 kali gak dijawab, pulang. Allahumma shalli ala Muhammad. Indahnya Islam, indahnya akhlak. Salam lagi Nabi, assalamualaikum, dijawab lagi pelan, waalaikumsalam. Pasti ngulangi lagi 3 kali Nabi. Mereka tahu. Sampai ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serempak mereka menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Oh, alangkah mulianya hari ini. Tidak ada tamu yang lebih agung di dunia ini seperti tamuku sekarang. Tidak ada tamu yang lebih istimewa hari ini seperti tamuku. Wah, dari jawabannya Nabi tahu ini sudah dengar dari pertama. Kenapa saya udah salam 1-2 kali tidak kau jawab, baru kau jawab yang ketiga, padahal kamu dengar. Kami jawab ya Rasul, tapi pelan. Kenapa itu? Karena kami ingin rumah kami banyak mendapat salam darimu ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kamu, rahmat Allah atas kamu, barokah Allah. Ini doa yang istimewa, kami ingin semakin banyak doa itu kamu ucapkan, dan kami tahu kebiasaanmu kau ulangi 3 kali itu salam, sehingga rumah kami banyak mendapat salam, rahmat, barokah, berkat kamu wahai Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat ya, cerdasnya perempuan ini. Nabi senyum dan senang dengan niat si ibu-ibu ini. Kalau ada apa ya Rasul? Kamu jauh-jauh meninggalkan Madinah, datang ke rumah kami. Ya, si budak ini muncul. Loh, ada ini. Kalau tolong budakmu ini jangan kau marahi karena terlambat. Kalau ya Rasulullah, kamu datang jauh-jauh masuk ke rumah kami karena budak ini? Gala iya. Oh, kagum dengan akhlak Rasulullah. Karena budak ini kamu masuk rumah kami ya Rasul? Gala iya. Enggak, kalau gitu budak ini sekarang merdeka di jalan Allah. Enggak jadi budak lagi, karena sebab dia rumah kami dan kami dapat rahmat barokah sampai kamu masuk ke rumah kami jauh-jauh dari Madinah. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhlak. Ada seorang perempuan, maaf ibu-ibu, ini di kalangan Arab terkenal dia, perempuan yang kurang sopan, badiul lisan, mulutnya maaf ya, kasar, kurang ajar, gak sopan sama sekali, terkenal udah. Perempuan ini gak ada malunya, ngomongnya kasar, jorok. Nabi makan, dia lewat, ya Rasulullah, lebek. Dijawab Nabi dengan sopan, lebek. Sahabat sudah, ini lagi. Ini enggak ada yang selamat dari mulutnya dia. Minta makanannya, senyum Nabi, dikasih.
Enggak, yang dari mulutmu. Senyum Nabi, diambil, dikasih, dimakan. Gimana Nabi SAW? Ini perempuan terkenal, bukan Nabi nggak tahu. Semua orang tahu ini perempuan kurang ajar, kasar, ngomongnya kotor, nggak sopan. Tapi Nabi tetap berbuat indah dengan dia. Ketika diminta makan yang ada di mulut Nabi Muhammad, dengan kasar ngomongnya, nggak mau itu yang di mulutmu. Senyum Nabi, dia dikasihkan. Setelah makanan yang bercampur ludah Nabi Muhammad masuk ke mulut si perempuan ini dan ditelan, subhanallah, perubahan drastis. Langsung dia menjadi perempuan yang paling malu di kota Madinah, perempuan yang paling sopan di kota Madinah. Berubah akhlaknya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir. Bagaimana Nabi dengan orang kafir? Akhlak. Dengan musuhnya, jangan bicara dengan sahabatnya, dengan musuhnya. Abu Jahal musuh Nabi, orang yang paling membenci Nabi. Pernah dia ingin menjerumuskan Nabi, dia menggali lubang yang dalam, sekiranya orang masuk nggak bisa naik, mungkin 2,5 meter gitu, ditutup di tempat Nabi lewat, dan dia berdiri di ujung. Ketika Nabi lewat, Nabi, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga kamu wahai Muhammad dari manusia. Datang Jibril, wahai Muhammad, Abu Jahal gali lubang di depannya itu, tujuannya kamu supaya masuk ke dalamnya. Hati-hati ya wahai Muhammad. Malah sampai di pinggir lubang, Abu Jahal sudah senang, jatuh benar ini. Kembali Nabi. Ketika Nabi kembali, Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan ingatan Abu Jahal. Dikejar Nabi Muhammad, Muhammad, jangan pergi ke sini. Dia yang masuk, bro. Muhammad. Kalau Nabi mendengar Abu Jahal jatuh, kembali. Loh, kenapa kamu? Ada apa ini lubang? Kalau nggak tahu, orang kurang ajar, nggak ada kerjanya, bikin lubang di tengah jalan sampai saya masuk ke sini. Tolong Muhammad. Padahal dia yang bikin. Badan Nabi tahu, dia yang bikin. Nabi tahu itu untuk menjerumuskan beliau. Ditolong oleh Nabi. Dikeluarkan Abu Jahal dari lubang tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Masih banyak lagi cerita tentang akhlak Nabi, waktu tidak mengizinkan. Apa caranya? Sekarang ketika kita tahu bahwa akhlak adalah inti utama Nabi diutus, kemudian ketika kita tahu bahwa dengan akhlak kita bisa menjadi derajat yang tinggi di surga, bahkan bisa menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi di surga, semuanya itu dengan akhlak. Terus bagaimana cara punya akhlak yang baik? Imam Ghazali dalam Ihya-nya, beliau mengatakan seseorang bisa mempunyai akhlak yang baik dengan 4 hal. Ini dicatat, 4 hal. Ini intinya. Yang pertama, kita cari teman, sahib, saleh, saduk.
teman yang baik, yang saleh dan jujur. Pertama, teman yang saleh. Washab dawil ma'ruf wal ilmi wal huda. Kata Abdul Haddad, carilah teman dawil ma'ruf wal ilm wal huda. Orang yang selalu mengajak kebaikan. Seperti mengajak untuk sedekah, mengajak untuk sholat jamaah, mengajak untuk hadir majelis taklim seperti pagi ini. Ini teman yang pantas untuk kita jadikan teman. Wal alim, yang punya ilmu. Wal huda, yang dapat petunjuk. Punya ilmu tapi dapat petunjuk, dapat hidayah. Jangan berteman dengan orang yang selalu mengajak yang jelek. Jangan ditemani itu orang. Itu malapetaka. Jangan berteman dengan orang bodoh. Bodoh di sini, bodoh yang dirinya nggak tahu dia bodoh. Bodoh sok pintar, sehingga dia menjawab semua pertanyaan ilmu agama, padahal dia nggak tahu apa-apa. Yang ketiga, jangan berteman dengan orang yang kena fitnah, walaupun dia alim. Alim kena fitnah dunia, alim kena fitnah kedudukan, sehingga ilmunya dijual untuk dapat dunia, ilmunya dijual untuk dapat kedudukan, sehingga yang halal dijadikan haram, yang haram dijadikan halal. Ini jangan dibuat teman. Walaupun diagungkan oleh masyarakat, walaupun santrinya ribuan, walaupun jamaahnya jutaan, walaupun ditinggikan dalam organisasi apapun, kena fitnah, jangan dibuat teman. Saleh, saduk, yang jujur. Gak cukup saleh, banyak orang saleh tapi gak jujur. Apa maksudnya jujur? Yang menegur kita ketika kita salah, mau menasihati kita. Karena kita ini dikatakan Nabi, al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu kacanya orang mukmin. Kita nggak tahu diri kita, akhlak yang jelek dari diri kita ini apa, kita nggak tahu, kita nggak sadar. Yang tahu itu orang yang lihat, yang tahu orang yang kumpul dengan kita. Maka ketika kita punya teman yang jujur, yang saleh, maka dia tahu kekurangan kita di mana. Bahkan jangan malu kita bertanya kepada saudara kita, temanku, sahabatku, saudaraku, tolong, apa yang kau lihat hal yang gak bagus dari diriku, dari akhlakku ini, apa yang gak bagus yang kau lihat? Maka teman yang jujur akan ngomong, maaf saudaraku, kamu ini suka marah, kamu ini kalau ngomong kasar, kamu ini gak sabar, kamu ini kok selalu suudzon sama orang, kamu sering menghinakan orang karena dia maksiat, kamu. Itu yang kita butuhkan. Sahabat itu bukan yang selalu memuji kita. Sahabat itu yang menjadikan kita orang yang terpuji. Sahabat itu yang bukan selalu memuji kita. Kamu itu Masya Allah, wah hebat pokoknya kamu itu. Setiap sholat kamu di saf awal. Kau paling khusyuk sholatnya. Kamu, kamu ini pantas jadi wali. Ini bukan sahabat ini. Ini mau mencelakakan kita ini. Membuat kita sombong, membuat kita ujub. Bahkan Nabi menyuruh khusus turab ala wajhil maddahin. Lempar tanah, debu ke mukanya orang yang selalu memuji kamu. Ini jelek ya. Bukan teman, bukan sahabat yang selalu memuji kita, tapi sahabat yang menjadikan kita orang terpuji. Kapan kita menjadi orang terpuji? Ketika kita baik, dinasehati terus kita,
kita tunjukkan kejelekan kita. Sahabat Nabi Muhammad Sayyidina Umar bin Khattab, beliau datang kepada sahabat Salman Al-Farisi. Lihat, sahabat Umar bin Khattab ini ketika jadi presiden Amirul Mukminin datang kepada Salman Al-Farisi. Ya Salman, sahabatnya ini, apa yang kamu dengar tentang aku yang gak baik wahai Salman? Apa yang kamu dengar tentang aku yang gak baik wahai Salman? Ada nggak? Pernah nggak kita ngomong gini sama sahabat kita? Ibu-ibu kepada temannya majelis pengajian nih ngomong, apa yang kau lihat atau yang kau dengar tentang aku yang gak baik apa? Tolong sampaikan. Yang lagi, apa yang gak baik? Ini tujuan persahabatan. Kita dikumpulkan dalam majelis taklim. Ini persahabatan akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Tidak ada orang berteman satu saat pun di dunia kecuali pertemanan ini ditanya oleh Allah. Sudahkah kamu memberikan hak-haknya? Apa yang kau lihat yang jelek? Oh enggak ada, bohong. Pasti ada yang jelek dari kita. Berarti ditutupi, bukan teman itu. Pasti kita ada. Kalau nggak ada yang jelek nggak jadi gini kita. Kita sudah melihat alam semesta ini dengan hakikatnya. Kita udah sampai kepada Allah. Karena kita gini ini karena banyak yang jelek yang belum kita perbaiki. Ini bicara saya, ya bicara saya, bukan bicara sampean. Kalau sampean insya Allah ya kurang lebih lah 11-12. Kita ini belajar ya, kita belajar. Salman malu pertamanya. Amirul Mukminin, Presiden Umar bin Khattab, kabar-kabar surga tentang beliau dari Nabi sangat jelas. Hanya dipaksa. Naam, ada dua hal wahai Amirul Mukminin yang saya dengar itu gak bagus tentang kamu. Senang Sayyidina Umar, ini dua hal akan diperbaiki. Apa itu wahai Salman? Yang pertama, saya dengar kamu itu kalau makan lauknya ada dua macam. Itu kejelekan bagi presiden. Jadi lauknya itu ada dua macam. Nasi ada tempe ada tahu, dua. Ada rawon, ada empal. Dua macam. Ini yang dibahas oleh Salman. Membahas siapa? Amirul Mukminin, presiden. Makan dua lauk itu jelek. Kita berapa lauk kira-kira? Tapi panitia ini kisah ya. Saya tadi mau makan di hotel nggak boleh, makan di sana aja, kita udah terlambat. Bala marhaba, siap. Jadi belum sarapan ini, tapi ini jangan dijadikan uswatun hasanah. Kembalikan aja saya ke hotel kalau gitu deh. Yang kedua apa Salman? Yang kedua ya Amirul Mukminin, saya dengar kamu pakai baju dua dalam sehari. Baju pagi sendiri, baju malam sendiri. Itu toh ada lagi wahai Salman? Enggak ada. Hanya itu yang saya dengar yang enggak baik bagi kamu. Kalau khalas, dua-duanya saya tinggal. Mulai saat ini saya tidak akan makan kecuali satu lauk, dan saya tidak pakai baju kecuali satu. Baju pagi sampai malam yaitu. Allahumma shalli Muhammad. Lihat bagaimana jauhnya kita dengan mereka. Kejelekan yang mereka anggap itu jelek, bagi kita sama sekali bukan jelek itu. Tapi karena kedudukan mereka yang hebat, sedikit pun baju itu bu, kalau putih banget, satu titik itu kelihatan.
Tapi kalau baju itu sudah nggak putih banget, jangankan titik, satu seperti uang logam hitam itu nggak kelihatan, kan udah banyak yang kotor. Nanti ditambahin kotor dikit itu nggak kelihatan. Kemudian bagaimana Sayyidina Umar yang sudah mendapat kabar menjadi penghuni surga dari Nabi dan saat itu menjadi Amirul Mukminin, masih tanya apa yang sampai kepada kamu yang jelek tentang aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Biasakan itu dengan teman yang jujur, yang Anda cintai, mungkin sama-sama jamaah majelis, sama-sama jamaah di masjid mana bareng, saling menasihati. Itu yang pertama yang bisa kita mendapat akhlak yang baik, memperbaiki akhlak yang jelek. Yang kedua, dari a'dauna, dari musuh kita, kita bisa mengambil akhlak yang baik dari musuh kita, dari cacian musuh kita. Cacian musuh kita goraya, kita bisa mengambil manfaat dari cacian musuh kita. Mungkin kita bisa lebih mengambil manfaat dari musuh kita daripada dari sahabat kita. Kau bisa gitu, Beb. Sahabat kita mungkin karena sayang sama kita, nggak enak mau nyebutkan kesalahan dan kejelekan kita, betul? Sukan, apalagi takut kita marah. Eman menjalin persahabatan ini, eman. Buat apa persahabatan kalau hanya saling senyum, saling muji? Untuk apa ini? Ini untuk apa? Kita menjalin sahabat untuk bermanfaat di akhirat, untuk memperbaiki diri kita. Kalau enggak, jangan kumpul orang. Ad-Dawud At-Ta'i, beliau pernah menyendiri, enggak mau kumpul manusia, khalwah. Ketika ditegur, kenapa kau enggak kumpul sama manusia? Kalau bagaimana saya mau kumpul sama mereka? Mereka tidak pernah menasihati saya. Untuk apa? Apa manfaatnya? Mereka gak pernah nasihati saya, bisanya memuji tok. Saya kepingin dinasihati supaya saya bisa memperbaiki apa kesalahan saya. Pastilah saya banyak kesalahan, tapi gak ada yang nasihati saya. Maka saya lebih baik sendirian aja deh. Musuh kita pasti akan menunjukkan kesalahan kita, walaupun itu mungkin gak salah. Tapi karena dia benci sama kita, apapun yang kita lakukan pasti jadi salah. Dia akan cari kesalahan kita. Apa ini? Di mana kesalahannya ini? Di akhlak, di ini, di ucapan, di keluarga, di anak, di pekerjaan. Karena musuh. Musuh itu yang dilihat apa? Kesalahan. Anda melakukan kebaikan 99 kali, satu kesalahan, oh ini satu ini yang dibesar-besarkan, yang 99 seakan-akan nggak pernah Anda lakukan. Itu musuh. Kalau teman enggak, sebaliknya. Teman itu melihat kebaikan kita. Maka kita bisa mengambil manfaat dari musuh kita lebih dari apa yang kita ambil dari sahabat kita. Oh, dia akan mencaci kita dengan kesalahan. Mungkin itu memang ada pada diri kita, atau mungkin itu hanya fitnah. Itu ada, itu fitnah, semuanya manfaat. Ketika musuh kita mencaci kita, kita dengarkan, anggap itu nasihat, walaupun bahasanya pasti pedes ya, karena dia dari nafsu. Tapi kita menanggapi jangan dengan nafsu, anggap itu nasihat. Oh benar, ini teman-teman saya nggak ngomong kalau saya kayak gini, dia yang ngomong. Jazakallah, terima kasih. Ini kejelekan saya yang disembunyikan oleh teman-teman saya. Alhamdulillah, lewat musuh saya tahu kejelekan saya. Kita perbaiki. Jadi kita nggak sibuk membalas cacian, nggak sibuk membenci dia, tapi kita sibuk memperbaiki diri kita. Untung kita.
Dia tetap rugi, kita tetap untung. Kalau cacian itu tidak ada pada diri kita, itu fitnah, kita ambil. Oh, jadi kalau saya berbuat ini maka sangat jelek sekali. Hati-hati, jangan sampai saya seperti yang dia ucapkan. Menjadi peringatan bagi dia, jangan sampai dia masuk ke dalam permasalahan atau salah kesalahan itu. Kalau itu fitnah, dua-duanya bermanfaat. Maka orang dulu itu kalau dicaci, yang nyaci dikasih hadiah. Mungkin bisa ditiru ini ibu-ibu. Yang nyaci dikasih hadiah. Pernah Imam Ali Zainal Abidin, masih ada waktu Ustaz? Ada waktu? Oh, harus sabar nahan lapar, ini akhlak. Imam Ali Zainal Abidin, beliau Masya Allah akhlak, kalau jalan tuh nunduk, tidak pernah dangak gini, nggak pernah nunduk, wajahnya bercahaya, setiap malam 1000 rakaat, 1000 rakaat. Punggungnya sini ketika meninggal terlihat hitam, padahal beliau gak kerja, mikul-mikul, terlihat hitam. Apa ini? Habis bawa apa beliau ini? Ternyata 40 rumah di kota Madinah beliau yang menanggung kehidupannya, dan tidak ada satupun yang tahu. Istrinya nggak tahu. 40 rumah, sebelum habis makanan datang ada di depan pintunya, nggak tahu siapa yang ngasih. Pembantunya, budaknya, istrinya, keluarganya tidak ada yang tahu. Ketahuannya dari mana? Ketika beliau meninggal, satu, hitam di sini, bingung orang-orang. Ini hitam apa ini? Yang kedua, banyak orang minta-minta di kota Madinah. Penguasa heran, loh, kamu orang mana? Orang Madinah? Loh, kok baru sekarang muncul rombongan? Kemarin kamu di mana? Udah lama kami hidup dalam kecukupan. Kenapa kok sekarang nggak cukup? Karena kami ada yang nanggung, setiap harinya ada makanan di rumah kami, sebelum habis ada lagi, sebelum habis ada lagi, sehingga kami kecukupan walaupun kami nggak punya. Terus sekarang yang nanggung mana? Nggak tahu, nggak ada udah. Oh, akhirnya semua tahu, ternyata hitam di punggung Imam Ali dan Abidin itu bekas mikul beras makanan untuk fakir miskin. Alim, saleh, akhlak, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengajar di hadapan santrinya, ada orang datang langsung berdiri di depan halaqah, di depannya Imam Ali Zainal Abidin, dicaci maki habis. Kamu itu pembohong, kamu pura-pura saleh, kamu pura-pura tawadhu, saya tahu siapa kamu sebenarnya, kamu orang fasik, kamu riak, kamu. Santrinya nggak mampu mendengar, mau berdiri ditahan. Didengarkan cacian ini seperti mungkin sampai sekarang dengarkan nasihat. Sejuk wajah itu. Ya apa? Dicaci, nggak salah, nggak apa. Dalam kondisi bukan dia sendirian. Kita masih bisa sabar, kita sendirian mungkin. Di hadapan orang, di hadapan santri. Sampai yang nyaci ini bingung. Ini orang dicaci kok wajahnya nyaman dilihat. Heh, kamu semua yang saya tuju itu, cacian itu untuk kamu. Kalau iya, teruskan. Udah capek, diem, sudah, dipikir mau balas,
semua yang kau ucapkan semuanya benar. Lihat Bu, dibenarkan ucapan musuhnya ini. Semua yang kau ucapkan tadi itu semuanya benar, semuanya benar. Dan ketahuilah masih ada kejelekan-kejelekanku yang belum kamu ketahui, ditutup oleh Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak kau telah menunjukkan kejelekanku, doakan saya bisa memperbaikinya. Ada uang, dia nggak uang, uangnya itu dititipkan santrinya itu, uangnya beliau di santrinya. Kalau ada berapa, jumlah besar, anggap 1 juta, kasih ke dia. Maaf saya nggak bisa beri apa-apa atas nasihat yang indah ini, saya hanya bisa memberikan ini. Orang yang nyaci ini bingung, nangis Bu. Asyhadu annaka sibta Rasulillah. Saya bersaksi kamu memang cucunya Nabi. Gak mungkin bisa selain cucunya Nabi seperti ini. Maaf, tahukah kamu, saya mencaci kamu ini karena saya dibayar. Ada orang di luar sana ngasih uang saya, anggap 100.000, saya nggak punya uang, dikasih uang 100.000 untuk mencaci kamu. Sekarang kau kasih saya uang 1 juta, yang dulu saya nyaci ngasih 100.000, kamu yang saya caci ngasih 1 juta, ya nangis dicium kakinya malah dia. Akhlak ya, mengambil manfaat dari musuh. Yang kedua, singkat aja karena waktunya udah larut. Yang pertama tadi, teman yang saleh tapi yang jujur. Iya, nasihat Bu teman Anda, dan Anda minta nasihat, mungkin malu mau mulai nasihat, Anda yang mulai minta nasihat supaya yang menasihati nggak ragu. Tolong, apa yang kamu lihat mulai sekarang, coba ya praktekkan ini. Tanya sama sahabatnya, jangan nunggu sahabatnya ngomong, malu mungkin nanti. Anda yang mulai, tolong apa yang kamu lihat, yang kamu dengar tentang saya yang jelek. Tapi jangan marah. Bener nih, iya. Tadi Habib ngomong gitu, ini betul, ini akhlak, mungkin saya nggak tahu kalau saya jelek. Iya, kamu tuh cerewet. Langsung wajahnya berubah. Apa? Kamu cerewet. Kamu yang cerewet, kamu nggak sadar kalau kamu yang cerewet. Oh, panjang tukaran akhirnya. Jangan, yang ikhlas. Kita ingin baik kan? Kita ini sakit, sadar nggak kita sakit? Kalau kita nggak sakit, kita nggak gini loh modelnya. Kalau kita nggak sakit, kita bisa melihat malaikat turun naik di majelis ini. Kita nih sakit. Kalau kita nggak sakit, sholat kita nggak mungkin 5 menit 10 menit. Nggak mungkin kita baru 1 juz membaca Quran sudah merasa cukup. Nggak mungkin kita merasa ada sumpek. Nggak ada. Itu semua ada karena kita sakit. Nah, orang sakit itu harus tahu dirinya sakit supaya dia mau berobat. Kalau sakit merasa sehat ya repot. Yang kedua, dari musuh ya. Yang ketiga, dari manusia ketika kita berkumpul dengan orang. Isa bin Maryam, Nabi Isa pernah ditanya, man adabaka, siapa yang mendidik kamu wahai Ruhullah, wahai Isa, kok akhlak kamu istimewa? Yang mendidik kamu itu siapa? Ra'aitul jahlal jahil fajtanabtu. Yang mendidik saya ini manusia semua ini. Ini guru saya semua ini. Kok bisa? Iya, saya melihat, saya berpikir, orang itu saya lihat. Oh, ini ngomongnya kok kasar ya? Dibenci oleh orang. Berarti ngomong kasar itu jelek. Saya jauhi omongan kasar. Ini orang kok dibenci kenapa ya? Ini suka bohong. Oh, bohong itu jelek ya. Saya jauhi bohong. Ini orang kok dibenci kenapa ya? Suka marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah.
oh berarti suka marah itu jelek. Saya jauhi itu marah. Mempelajari akhlak manusia sekitar kita. Ketika itu jelek, kita ambil pelajaran untuk kita jauhi. Araftu syarra la li syarri bal li atawaqi. Saya pelajari kejelekan, akhlak-akhlak yang jelek. Saya pelajari. Untuk apa? Bukan untuk saya lakukan, malah untuk saya buat pelajaran, jangan sampai saya berakhlak seperti itu. Kan macam-macam orang ini. Kita bisa lihat akhlak jelek, akhlak baik. Oh, ini sopan itu bagus, maka saya harus sopan. Membantu orang itu indah ya, maka saya harus membantu orang. Yang ketiga, melihat akhlaknya manusia, kita ambil pelajaran. Yang keempat, dan ini yang paling penting dan yang paling istimewa, apa itu? Mencari guru yang mulia. Syekh mencari guru, bukan orang yang pintar pidato yang di sini, bukan pengasuh pondok pesantren yang dimaksud, bukan pembina majelis taklim yang besar, bukan ketua yayasan atau organisasi agama yang besar, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud sini guru yang mulia, yang sudah selesai tentang pendidikan nafsunya. Dia udah selesai, udah tamat tentang nafsunya, udah tamat, akhlaknya sudah indah, dan dia sudah sampai kepada Allah. Sehingga dia sibuk bukan memperbaiki dirinya, dia sudah selesai. Dia sibuk memperbaiki akhlaknya orang. Ketika menemukan guru yang semacam ini, oh, Anda mendapat nikmat dunia seisinya. Tapi langkah. Guru yang semacam ini sangat langkah, apalagi di akhir zaman semacam ini. Karena orang yang belum selesai mendidik dirinya, gimana dia bisa mendidik orang? Orang nggak punya, kata orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang nggak punya itu nggak bisa ngasih. Ketika saya nggak punya uang, saya nggak bisa ngasih uang. Ketika saya nggak punya adab, saya nggak bisa mengajari adab. Ketika saya belum sampai sama Allah, saya nggak bisa menyampaikan orang kepada Allah. Nah, ketika kita punya guru yang semacam ini, mudah-mudahan Allah memuliakan kita bisa berjumpa dengan beliau. Apakah masih ada? Pasti ada. Kalau nggak ada, hancur dunia ini. Mereka pasti ada, tapi mereka menutup dirinya. Kenapa? Zaman fitnah. Zaman fitnah. Mungkin kita bisa lihat di YouTube, mereka itu bisa lihat di media sosial. Alhamdulillah mereka juga banyak tampil di media sosial sekarang. Rahmah untuk dikenal oleh umat. Untuk seperti mereka itu kita nggak harus duduk ya. Hati kita husnudzan dan nyambung, berarti kita bisa mereka didik. Nyambung kita sama dia. Nggak harus duduk. Dengan husnudzan, mereka itu bisa diketahui dengan, bukan dengan mata ini, tapi dengan mata ini. Mereka bisa diketahui bukan dengan mata ini, tapi dengan mata yang ada di hati ini. Kuncinya apa? Husnudzan. Ketika kita husnudzan dan benar-benar, pasti Allah akan menggiring kita ke mereka. Ketika kita udah dapat orang-orang semacam itu, udah kita nggak butuh dengan tiga tadi itu. Kita nggak butuh dengan teman, kita nggak butuh musuh yang mencaci kita nggak butuh untuk melihat orang, karena dia yang akan membersihkan akhlak kita. Kalau udah dapat guru yang saleh, tagi, nagi, udah itu kita dapat segala-galanya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita insyaallah, dan ulama memberikan jalan keluar ketika kita sulit mendapatkan guru yang mulia semacam itu, yang memang sulit. Perbanyak salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi insyaallah bisa menjadi guru atau menggantikan guru untuk kita. Mudah-mudahan Allah membersihkan akhlak kita. Mudah-mudahan kita dengar ini bukan hanya kita dengar, tapi masuk ke hati kita, dan Allah beri taufik hidayah, kita bisa mengamalkannya,
terutama yang berbicara di depan Anda ini orang yang paling butuh untuk mengamalkan apa yang dia ucapkan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Walhamdulillah rabbil alamin. Kalau ada waktu silahkan Anda tanya jawab. Kalau dianggap cukup, dia minta maaf atas keterlambatan. Mungkin dari jemaah ada yang mau ditanyakan. Oke. Ibu-ibu juga boleh tanya. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Perkenalkan Habib, nama saya Adi Roso dari Arjasa. Tugas utama baginda Nabi diutus ke dunia adalah membawa akhlak. Innama bustu liutamima makarimal akhlak. Ini untuk akhlak zaman now ini, Beb, yang sekarang. Akhlak terutama di bidang perdagangan, hubungan sesama manusia. Yang saya amati, kalau teman-teman itu kadang-kadang sukanya beli ke Alfamart atau Indomaret, padahal sebelahnya ada toko Muslim. Nah, ini saya pernah menasihati ke teman saya, kalau beli-beli tolong ke sesama Muslim. Karena apa? Dari umat untuk umat. Kalau masih harganya selisih 1.000 atau 500, ya mungkin anggap sodako. Ya ini Habib, maksudnya kita itu menjaga ukhuwah Islamiyah. Terus nomor 2, Habib, yang perlu saya tanyakan, akhir-akhir ini terutama di Jember menjelang pilbub, menjelang pilkada. Jadi ada sudah sebagian teman-teman saya yang mulai seneng-seneng buka-buka aib. Padahal dalam agama kita itu kan dilarang. Saya juga nasihati itu, tolong jangan sampai kita itu gampang mencaci meskipun lain politik atau lain ormas. Yang mungkin ini dari saya, Bib, tolong kalau ada yang keliru diluruskan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya benar ya. Ini bukan pertanyaan, ini masukan. Dua-duanya benar. Silahkan, ada pertanyaan. Itu ada ibu itu. Kasih mic-nya. Ada ibu. Nih. Ibu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai, misalkan kita menjadi seorang tenaga pengajar, sekarang akhlak di zaman sekarang ini seperti beda dari zaman dulu. Terus bagaimana kita sebagai tenaga pengajar agar anak-anak itu senantiasa mempunyai akhlakul karimah, gitu Pak Kiai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahi tadi dari saudara kita tentang yang kedua ya, membuka aib. Ini haram, dan Habib Abdul Haddad dalam kitab Nasihat Diniyah menjelaskan termasuk menjadi penyebab seseorang mati su'ul khatimah, dia suka membuka aibnya saudaranya. Dan ancaman dari Nabi, siapa yang membuka aib saudaranya akan dibuka aibnya oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Jangan karena ada kepentingan politik kita buka-buka aib saudara kita, apalagi kalau itu fitnah, walaupun itu benar. Jangan. Apa yang Anda dapatkan dari kedudukan di partai politik atau di pemerintahan sama sekali tidak sebanding dengan apa yang Anda dapatkan dari muka Allah. Jangan Anda jual agama Anda korbankan agama Anda untuk politik. Politik bentar lagi selesai. Apalagi Anda cuma tim sukses, bukan yang jadi. Jangan, silahkan. Tapi
jaga agama Anda. Ini yang paling berharga bagi Anda. Harta yang Anda dapat tidak sebanding. Anda dapat dunia seisinya, apalagi hanya jutaan rupiah, puluhan juta. Dunia seisinya Anda dapat. Dengan apa yang resiko Anda terima, murkanya Allah, dibukanya aib, tidak sebanding. Mudah-mudahan Allah memperbaiki semua. Tentang yang dikeluhkan, memang ada zaman semacam ini, ya. Tapi maaf Ibu, kalau kita mau jujur, kita ini selalu nyalahkan siswa, akhlak siswa, akhlak anak, akhlak siswa, akhlak anak. Padahal yang perlu diperbaiki itu sebelum siswa guru. Kalau saya lebih mengeluhkan akhlak guru, karena siswa itu buah dari guru. Di zaman apapun, kalau guru itu punya akhlak, maka anak itu akan meniru. Memang ada 1-2 anak, ya, itu tidak banyak, memang keluar dari rumah yang sudah bobrok. Kita nggak bicara itu. Ini anak keluar dari sebab broken home. Kita nggak bicara itu. Kita bicara rata-rata anak. Untuk rata-rata anak, ini penyebab utamanya guru. Habib Umar punya kitab kecil dan itu sangat bagus untuk dibaca, dipelajari. Namanya Maqasidul Halaqatut Ta'lim. Nama kitabnya, kitab tipis sebesar HP gini, lebih kecil, buku saku, Maqasidul Halaqatut Ta'lim. Di situ kalau saya pelajari, semuanya itu yang diperbaiki guru. Guru harus gini, guru harus gini, guru harus gini, guru harus gini. Nanti dampaknya kepada siswa semuanya itu. Terutama guru agama, ya. Keluhan ini bukan hanya di sekolah umum, di pondok pesantren. Mengeluh akhlak siswanya, akhlak siswinya. Padahal kesalahannya pada guru. Siswa ini kok sulit ya disuruh sholat jamaah. Ana mau tanya, inti sholat jamaahnya di masjid bersama santri apa di rumah? Inti sebelum adzan sudah di masjid atau masih di luar? Kalau hanya menyuruh itu kurang berkesan. Kasih contoh. Kalau Anda ingin siswa Anda semuanya sholat di masjid, sebelum adzan Anda di shaf, baca Quran di situ. Insya Allah 2-3 hari selesai semuanya. Mereka akan di masjid, nggak usah diperintah. Lihat gurunya di masjid sudah. Oh, ketika dia lihat gurunya di rumah, santrinya disuruh sholat jamaah, ya yang kuat pengawasnya. Berat. Nanti saya kalau sulit dijak Qiyamul Lail, lo ente Qiyamul Lail enggak? Ente Qiyamul Lail di pondok, di masjid pondok sana, jam 3 ente bangun, mereka akan tergerak sendirinya. Nah ini, di situ di kitab itu kecil, mudah dan sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Siapa yang membutuhkan nanti bisa berhubungan dengan teman-teman mawasolah kita atau dengan saudara kita, ada itu terjemahannya dan itu sangat bagus dibaca, bahkan bukan untuk guru saja, untuk orang tua. Bagaimana kita menumbuhkan ta'zim agamanya di hati anak-anak. Ada 4 poin Ibu, dan 4 poin itu penjabarannya banyak, lama ya, perlu mungkin kalau lebih mau dibuat daurah, bisa berdiklat. Kita siap, mungkin kerjasama sama majelis muashalah, kita buat diklat
tentang kitab itu dua season gitu, sangat manfaat. Kita siap. Intinya ada 4 poin. Yang pertama, bagaimana menanamkan di hati anak itu keagungan Allah. Ini utama. Karena kalau sudah Allah agung di hati si anak itu, maka yang lain mudah. Untuk kita ajak apa aja mudah. Dan sahabat menjadi hebat karena Allah dan Rasul agung di hatinya. Yang kedua, mencetak anak itu mempunyai akhlak Nabi Muhammad. Bukan diajari Nabi akhlak, tapi tercetak di badan, di tubuh si anak itu akhlak Nabi Muhammad. Dan itu ada cara-caranya, poin-poinnya. Yang ketiga, himmatud dakwah, semangat mengajarkan apa yang dia pelajari. Nah, yang kedua tadi, sebelum akhlak, ilmu, ya, tahsilul ulum. Bagaimana anak itu dengan waktu yang gak terlalu lama sudah bisa mendapatkan banyak ilmu. Maaf, di pondok pesantren mondok 6-7 tahun masih belum bisa baca kitab. Apa yang salah ini? Jadi yang pertama, menanamkan keagungan Allah di hati. Yang kedua, memudahkan bagaimana anak itu cepat mendapatkan ilmu. Yang ketiga, mencetak anak itu akhlak Nabi. Kalau sudah tiga-tiganya ini ada. Yang keempat, bagaimana anak itu mempunyai semangat untuk dakwah. 4 poin ini dijabarkan oleh Habib Umar, cara-caranya bagaimana mendapatkan poin yang pertama, bagaimana wasilah untuk poin yang kedua, wasilah untuk poin yang ketiga dan keempat. Insyaallah kalau ada waktu dan ada kesempatan kita ingin membahasnya. Hah? Bisa siapa nanti namanya? Ya, Nur Hayat, ya. Ada lagi? Enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Habib, nama saya Dandi. Yang saya tanyakan pertama terkait mempelajari akhlak itu sendiri. Kan mempelajari akhlak, belajar tentang akhlak. Belajar syariah. Belajar tentang akhlak. Akhlak. Okay. Belajar tentang akhlak ini sendiri kan kata para ulama itu kan mungkin lebih lama daripada belajar tentang ilmu-ilmu yang lain. Lah itu apakah memang mempelajari akhlak sendiri ini memang harus dibedakan sendiri-sendiri atau kita bisa beriringan antara mempelajari akhlak juga dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu agama atau ilmu dunia. Itu bagaimana? Apa memang tetap harus beriringan terus-menerus atau bagaimana? Terus yang kedua terkait akhlak atau adab kita ketika kita sudah pernah melakukan kejelekan atau berakhlak yang jelek kepada seorang, seperti contohnya kita berbohong ataupun mencaci seseorang, dan itu dilakukan secara berkali-kali oleh kita, itu akhlak kita untuk minta maaf itu sebagaimana Habib yang baik. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu ilmu dan akhlak itu kita ambil dari satu guru yang bersamaan. Semua guru bisa kita ambil akhlaknya dahulu, sehingga semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah akhlak kita. Tambah ilmu, tambah akhlak, tambah ilmu, tambah akhlak. Tapi sayangnya sekarang ini udah dibedakan, ilmu sendiri, akhlak itu sendiri. Dampaknya semakin tambah ilmu, banyak yang semakin berkurang akhlak. Kalau dulu enggak, gurunya itu ngajar apapun plus akhlak. Jadi ilmu apapun yang bertambah, pasti bertambah akhlak itu. Bahkan kita sering ya,
kita banyak mengambil akhlak lebih banyak daripada mengambil ilmu dari guru kita. Karena akhlak itu bukan hanya diucapkan. Akhlak itu dengan muamalah ketika kita berhubungan dengan beliau. Melihat beliau bicara, melihat beliau duduk, melihat beliau beraktivitas, melihat beliau makan, melihat. Itu pelajaran besar. Dan itu yang kurang sekarang. Sekarang ini pelajarannya buku, materi, hal. Bagaimana materi itu ada dalam kehidupan kita? Lah itu kita sulit lihat orang mana ini. Kok hanya materi toh? Kok hanya buku? Akhlak itu sekarang ada di buku. Itu yang sulit. Memang akhlak jauh lebih penting dari ilmu. Sampai dikatakan ij'al ilmaka milhan wa adabaka dagigon. Jadikan ilmu kamu itu seperti garam, adab akhlak kamu seperti tepung. Ibu-ibu kalau bikin roti lebih banyak mana, tepungnya apa garamnya? Jelas tepung 1 kilo mungkin garamnya cuma 1 sendok teh. Itu baru makanan itu bisa dimakan, nikmat. Tapi kalau dibalik, tepungnya 1 sendok teh, garamnya 1 kilo, nggak bisa dimakan. Demikian juga ilmu dan adab. Ketika ilmu orang lebih banyak dari adabnya, nggak bisa dinikmati ilmunya ini. Ya mungkin ya yang kita lihat sekarang ini saling mencaci, saling menghujat, walaupun dia figurnya ulama, figurnya tokoh agama, ya kebanyakan ilmu daripada adab ini, sehingga ilmunya nggak bisa dinikmati. Sayyidina Abu Hanifah Nu'man. Abu Hanifah itu imam madhab luar biasa. Ada yang mengatakan sudah diangkat menjadi nabi. Yang saya pertanyakan, bagaimana akhlak nabi ketika masih remaja atau masih anak-anak, Beb? Sebab kita ini masih mungkin jarang mendengar akhlak nabi ketika masih anak-anak atau ketika masih dewasa. Demikian, terima kasih. Nabi SAW sebelum beliau dilantik menjadi Nabi terkenal punya akhlak yang mulia. Di antara akhlak beliau yang mulia adalah lam yagdib qat, tidak pernah berbohong sama sekali. Maka dari situ beliau dijuluki sebagai Al-Amin. Ini sebelum jadi Nabi. Al-Amin, orang yang dipercaya. Al-Amin. Semua orang cinta sama Nabi, selalu membantu orang. Sayyidina Khadijatul Kubra ketika turun wahyu dan Nabi ketakutan itu pulang, apa kata Sayyidina Khadijah? Menghibur Nabi dengan akhlak Nabi. Inna Allah la yukhziuka abada. Wahai Muhammad, Allah tak mungkin mencelakakan kamu. Kamu orang baik, suka membantu orang, suka silaturahmi. Ini akhlak kan? Ini akhlak sebelum dilantik jadi Nabi. Diceritakan oleh Khadijah. Kamu jujur, kamu. Maka itu ketika Nabi memanggil orang Arab setelah dilantik menjadi Nabi, dipanggil. Wa andir asyaratakal agrabin. Turun ayat Al-Quran, nasihati keluarga kamu Muhammad. Nasihati. Udah, keluarga udah. Wasda' bima tu'mar. Sekarang sebarkan. Dikumpulkan semuanya. Ya al-fulan, gobila-gobila itu dipanggil. Semuanya datang. Ketika Nabi yang manggil, semuanya datang. Yang nggak bisa datang, ngutus orang untuk datang. Ini pasti kabar penting. Muhammad nggak pernah bohong. Semuanya percaya. Ketika Nabi berdiri di hadapan mereka, dan mereka nggak tahu Nabi mau ngomong tentang kenabian. Kalau aku
aku katakan kepada kamu sekarang, di balik gunung ini ada musuh pasukan yang mau menyerang kamu. Kamu percaya enggak? Majarabna minka kidbat. Tidak pernah selama hidup kami menemukan kamu berbohong wahai Muhammad. Enggak ada alasan untuk kami enggak percaya. Kami percaya. Jujur Nabi itu. Sebelum jadi Nabi memang beliau sudah dijaga oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak sekali, waktu tidak mengizinkan, saya kira sudah cukup ya. Mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan saya tadi. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang indah insyaallah, acara yang barokah. Allah memperbaiki akhlak kita, akhlak anak-anak kita, akhlak istri dan suami kita. Allah jadikan acara majlis ini majlis duha Nurul Hayat menjadi majlis yang barakah ya. Ajak yang lain untuk bergabung supaya majlis ini semakin banyak yang hadir, semakin barakah insyaallah. Allah berkahi panitia, Allah berkahi para donatur, Allah berkahi semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di dunia dalam acara-acara yang indah dan mengumpulkan kita di hari kiamat dalam surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairil khair wa a'annahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadir bersama kita juga Al-Habib Hussein ini Al-Muhdar dari Besuki, jauh-jauh datang ke sini ya, hadir juga. Mudah-mudahan tambah barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara sudah kita lalui bersama-sama. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya mari kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami semua, assalamualaikum.